perusahaan besar-besar pasti akan datang di pameran itu, Food Hotel Indonesia atau Style Interfood. Itu pasti datang, dan disitulah kita berkenalan dengan Bank IGM, dengan Bretok dan segala hal semuanya sampai McDonald. Itu semua di situ. Dia hadir, dia lihat barang produk apa, dia akan taste, dan dia bawa chefnya, dia akan taste. Dan disitulah letak keberhasilan untuk mereka percaya bahwa mereka harus merubah mindset mereka dari yang lalu, yang lama-lama, dan melihat produk yang baru. Berarti yang saya tangkap adalah ketika kita memberanikan untuk keluar budget marketingnya, kita harus juga tahu target audiens kita, siapa yang mau kita tuju ya. Iya. Benar ya? Betul sekali. Oke. It's a good thing. Karena banyak orang yang suka, aduh Bu, mahal. Seperti kembalilah saya. Iya. Tadi saya juga berpikir begitu, 4 hari. Contoh saya pakai kayak saya tadi sekali lagi ya. Jambal apa Bu? Boleh? Jambal roti. Jambal roti. Ikan asin. Aduh. Saya mau masuk pameran makanan ekspor Bu ke Timur Tengah. Tapi 25 juta Bu. Tapi bakal banyak Bu orang dari Pakistan, dari Dubai, dari mana yang akan datang gitu. Nanti ada Trade Expo Indonesia. Tanggal 25 juta Bu. Ya, Trade Expo di BSD 192 negara akan datang ke Indonesia. Kira-kira di situ letaknya bolehnya belajar. Ya, menarik sekali untuk ekspor. Ibu tadi ibu ikan jambal. Jambal roti. Khas Indonesia ya Bu ya. Jambal. Keren. Oke. Boleh, kalau semua merasa mahal, mungkin menurut saya berbagi standnya dengan produk yang lain. PDA Jakbar akan mengakomodasi semua teman-teman gabung jadi satu kios rame-rame. Boleh ya? Ya? Boleh. Nanti saya hubungi Pak Ketua itu. Oke, Bu. Balik lagi. Saya sangat terinspirasi Ibu learning by doing-nya itu ada aja gitu loh, yang nolongin gitu loh. Tapi yang saya heran, Ibu kerja sendirian atau ada tim gak sih Bu? Saya itu mempunyai karyawan yang satu tim untuk promosi, adalah driver saya, 35 tahun ikut saya. Jadi dia sebagai marketing juga bagi saya. Karena dia angkat-angkat juga, angkat semuanya. Bantu ngomong juga Bu. Iya, betul. Karena dia terbiasa bicara. Saya bicara sama audiens, sama bicara presentasi sama Bapak Ibu. Dia dengar kan? Dia copy paste. Dia langsung copy paste, ya betul. Ada lagi Bu selain driver? Anak pembantu saya. Hebat tapi. So simple kan? Anak pembantu yang jangan dilihat anak pembantu, tetapi dia punya potensi. Karena kenapa? Tadinya diem sekali. Jadi saya panggil dia datang, langsung saya bilang, kamu kerja apa Ibu? Oke, masuk pameran. Mau nggak mau dia dengar kan? Yes. Dia lihat produk, dia suruh coba orang, dan dia merasakan orang bilang enak ya produk. Nah otomatis dia kan jadi nggak taunya ini produk enak, bisa orang-orang bilang bisa dipakai oleh bakerynya, home industry, semuanya kan dari berjalan terus. Zaman itu juga kagak ada digital marketing, Tidak. iklan kayak gitu ya Bu ya? Tidak ada, harus kita sendiri turun. Zaman pameran waktu itu ya, Waktu kita mau itu, waktu itu, betul. ya kan? Betul. Oke. Tapi idealnya adalah start from you have ya. Ya. Dari yang lu ada aja dulu Iya ya. betul. Bukan bercita-cita harus Nggak ada. ada ini dulu, ada itu dulu, nggak ada ya. Tidak ada sama sekali. Oke, that's a good reason buat teman-teman Yeah. baik UMKM atau anak-anak yang lagi mau belajar create business from scratch gitu ya. Bukan yang harus Yeah. modalnya besar. Iya betul. Gitu ya. Kemauan. Oke. Bu, saya minta testimoni dulu. Ya, kisi-kisi dulu Bu. Pabrik gudang tadi isinya berapa banyak Bu?
Gudang Wilmon tadinya adalah di daerah Cengkareng, tapi karena sudah tambah banyak barangnya, saya pindahkan, saya beli uang dari keuntungan, saya beli di gudang Karangtengah. Di Karangtengah, Karangmulia, terus saya langsung bisa membuat jalan sendiri dan membuat area gudang. Saya lantai 2, saya melihat inspirasi oleh makro. Makro kantor di atas bisa kaca melihat ke gudang. Betul. Nah itu di situ saya dan saya akan saya jadikan itu. How big? Anak-anak sudah datang ke gudang saya. Enggak berapa ribu gitu. Berapa besar? 2000 sekian. 2000 sekian meter persegi ya. Dan dia bisa stacking ya Bu ya. Saya cuma kalau itu tinggi sekali karena apa? Kenapa di gudang saya rapi sekali ke bawah? Karena kalau sampai dibiasakan untuk rapi, kalau nggak rapi nanti gampang itu goyang gitu. Oke. Sebenarnya inti yang mau saya tanyakan sebenarnya ini Bu, dari segitu besar dan selalu full, Bu Sally ngomong dia menerapkan zero stock. How come? Boleh diceritain Bu ke teman-teman Bu? Oke, untuk kesalahan bahwa Ibu menerapkan zero stock, itu bukan stoknya Mbak Ibu sebenarnya gitu. Iya. Tapi dengan stok yang berlimpah, tapi Ibu bisa pastikan Ibu menerapkan zero stock. Karena dari berjalannya waktu, kita pasti mengharapkan pembeli itu adalah kontrak sama kita. Kontrak dalam arti ini harga ini kita berikan harga satu, tetapi boleh dengan DO. Maksudnya kalau kita simpan di gudang kita, tetapi mereka boleh kalau lagi sepi ambilnya tetapi dia seumpama 500 karton, dia boleh dalam adjust selama 6 bulan ini, boleh kalau ramai dia minta 200, kalau enggak sepi 100 aja Bu kirim. Jadi mereka nitip di gudang saya, tetapi saya sudah di zona nyaman karena saya sudah fix itu kepunyaan ini, kepunyaan siapa, itu tertulis. Jadi ini berapa meter kubik ini punya Pak GM? Iya betul. McDonald. Betul sekali. Ini udah sold out sebenarnya. Sold out. Tetapi mereka nggak mungkin punya gudang besar. Jadi saya memberikan keringanan bahwa by DO semuanya dari mereka punya kasih waktu untuk berapapun kalian mau ambil. Yang penting 6 bulan habis. So it's not about your stock, but how you manage to give value for their stock to keep it in you. One price. Kalau belajar ini teman-teman, jangan cuma kita bisa stok, kita nggak tahu mau jual kemana, benar nggak? Pasti banyak teman-teman yang punya problem seperti itu kan, stok mati, kita nggak tahu bagaimana ini jualnya gitu. Tapi Ibu punya banyak stok, tapi itu sebenarnya stoknya orang. Keren banget tuh. By kontrak. By kontrak. Iya. Dan ini saya nggak tahu ya, mungkin ada di pembahasan di teman-teman shifting model bisnis baru bahwa Ibu hanya fokus di marketingnya ya sebenarnya ya. Pabriknya sendiri Ibu benar-benar subkon. Yes. Oke. Saya tuh nggak punya pabrik. No pabrik loh ya, no factory ya. Segitu banyak 30 berapa item Bu dari tadi? Dari jamur ini 30. No pabrik. Oke. Bu, saya kan tadi sempat mau nanya Bu, failure Ibu gimana sih Bu kalau nanti tiba-tiba pabrik yang ini nggak bisa supply ke Ibu gitu? Oke, saya setelah mempelajari untuk stok, otomatis tidak tergantung dari satu factory ya. Jadi kita mesti harus ada untuk pendampingnya satu factory lagi. Jadi kalau ini nggak bisa, otomatis ini karena kita sudah kontrak sama satu perusahaan kan, kita nggak boleh mengecewakan. Jadi kita harus membuat 2 pertimbangan, ini atau ini. Jadi kita harus source-nya itu ya, sumbernya kita harus dapat 2. Ini yang dari tadi yang saya mau nangkep Bu, dari yang semua nolak sampai sekarang nggak ada yang bisa dikomplain dari Ibu ya. Oke. Quality segala gitu. Betul.
Betul sekali, karena kita ini tidak refundable ya. Maksudnya produk saya tidak memberikan, biarpun ke hypermart segala semua tidak akan ada refundable. Sebenarnya mereka memaksa saya, Bu, ayolah Bu, refundable dah Bu. Bagaimana? Ini berarti semua apa produk yang lain refundable. Saya bilang, bagaimana saya jawabannya? Jawaban saya adalah, Pak, gudang saya nggak ada tempat sampah. Karena barang produk saya itu QC-nya keluar dari gudang exactly bagus. Jadi saya jamin bahwa Bapak tidak akan namanya ada penyok lah, ada ini, ada luka, nggak ada. Semua exactly dari QC saya gudang, dikirimnya dalam kondisi bagus. Jadi tidak ada kembali barang. Nah itu menguntungkan bagi kita. Ya, karena masalahnya refundable itu akan mengkos kita tambah tinggi. Orang taruh semua kalengan, taruh begitu. Terus nggak taunya dia jatuh di tempat. Terus dia taruh, Bu Shirley ini nanti mau buat ini, dikembalikan ini. Nah lama-lama kan gudang saya jadi penuh ya dengan barang-barang yang retur kan. Jadi saya tidak ada retur, saya perjanjian dulu sama mereka. Tapi Ibu jaga juga kualitasnya. Pasti itu.